Apa kalian tahu GRK itu apa? Apa kalian berpikirnya gas rumah kaca itu adalah gas yang terbuat dari kaca? Atau gas yang memang semuanya adalah kaca? Ternyata bukan. Kenapa disebut gas rumah kaca? Halo siswa-siswi kelas 7 SMP Cakrabuana, bertemu lagi dengan Miss Zulfa. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira di pikiran kalian, apa sih yang terjadi pada gambar berikut ini? Apa yang menyebabkan fenomena itu terjadi? Nah, kalau misalkan kalian masih ingat, otomatis kalian sudah tahu jawabannya. Mengapa fenomena tersebut terjadi? Ya, kali ini kita akan membahas tentang materi pemanasan global. Kenapa sih kita harus belajar pemanasan global? Ya, tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, kalian harus mengetahui apa itu pengertian dari pemanasan global. Kemudian prosesnya seperti apa dan penyebabnya apa. Kemudian dampaknya bagaimana untuk kehidupan di bumi ini. Yang terakhir adalah cara penanggulangannya dari pemanasan global tersebut. Kita mulai ya. Berdasarkan namanya, pemanasan global itu adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada atmosfer dan lapisan bumi. Loh, kenapa harus dengan atmosfer? Apa hubungannya pemanasan global dengan atmosfer? Atmosfer itu adalah suatu lapisan yang melindungi bumi kita. Melindungi dari apa? Dari apapun yang dapat menyebabkan kerusakan di bumi. Seperti dari meteor, kemudian dari benda-benda langit lainnya. Sehingga atmosfer ini sangat penting kedudukannya bagi kita semua. Atmosfer juga memiliki beberapa lapisan. Ada 5 lapisannya. Yang pertama adalah troposfer, kemudian stratosfer, kemudian mesosfer, termosfer, dan yang terakhir adalah eksosfer. Kemudian apa hubungannya dengan pemanasan global? Oke, kita lihat dari gambar berikut ini. Yang paling bawah adalah lapisan troposfer. Apa itu lapisan troposfer? Jadi, lapisan troposfer itu lapisan yang paling dekat dengan bumi. Dia itu menyimpan semua fenomena kehidupan, seperti adanya hujan, kemudian adanya perubahan iklim, angin, dan lain sebagainya. Ya, yang atasnya ada lapisan stratosfer. Apa itu lapisan stratosfer? Jadi, kalau lapisan stratosfer ini adalah lapisan yang mengandung lapisan ozonosfer. Apa itu ozonosfer? Dari kata ozon. Ya, berarti ozonosfer itu adalah lapisan yang melindungi bumi kita dari pantulan atau radiasi sinar ultraviolet. Kemudian, apa sih Miss? Kenapa kita harus bahas ini? Ya, dihubungkan dengan gas-gas yang ada di dalam atmosfer sendiri. Kalian pernah baca bahwa oksigen, nitrogen, hidrogen, kemudian uap air, semuanya terdapat di atmosfer. Nah, gas itulah yang berada pada lapisan troposfer dan stratosfer. Terus, apa hubungannya? Ya, karena gas-gas itu adalah gas rumah kaca atau disebut dengan GRK. Apa kalian tahu GRK itu apa? Apa kalian berpikirnya gas rumah kaca itu adalah gas yang terbuat dari kaca? Atau gas yang memang semuanya adalah kaca? Ternyata bukan. Kenapa disebut gas rumah kaca? Karena gas-gas tersebut memiliki sifat seperti kaca. Artinya dia dapat memerangkap panas. Gas-gas tersebut berada di dalam atmosfer tadi. Ada apa aja sih kira-kira? Coba diingat-ingat lagi. Selain oksigen, kemudian nitrogen, uap air, ada apa lagi? Yang paling yang terdapat di dalam kulkas apa? Ya, banyak. Ada CFC, kemudian ada HFC, dan lain sebagainya. Gas-gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca atau GRK. Hubungannya dengan pemanasan global, apa yang kalian pikirkan ketika sinar matahari menyinari bumi? Apakah sinarnya langsung diserap semua
atau bagaimana? Ya, jadi sinar matahari yang datang ke bumi itu tidak semuanya diserap oleh bumi. Tetapi sebanyak 25%-nya akan dipantulkan menuju ke angkasa oleh awan. Kemudian 25%-nya akan diserap oleh awan, 45%-nya baru akan diserap oleh bumi. Sedangkan sisanya 5% itu akan dipantulkan kembali oleh bumi menuju ke angkasa. Nah, itu normalnya. Sedangkan pada keadaan sekarang ini, gas-gas yang dipantulkan oleh bumi ternyata itu tidak terjadi. Karena apa? Karena ketika akan dipantulkan, itu sudah terhalang oleh gas-gas rumah kaca tadi yang terdapat di atmosfer. Mereka menghalangi pemantulan atau pembiasan dari cahaya. Mereka menghalangi pantulan cahaya yang akan dibiaskan ke angkasa, sehingga menyebabkan panas itu akan memantul kembali ke bumi dan menyebabkan bumi itu menjadi panas. Gas-gas rumah kaca yang berlebihan di dalam atmosfer itu efeknya adalah akan mengalami ERK atau efek rumah kaca. ERK itu merupakan suatu proses alami bagaimana suatu atmosfer dalam menghangatkan bumi. Kira-kira kalau misalkan bumi itu dingin, kalian bisa hidup nggak di dalamnya? Apakah kalian akan menjalankan metabolisme dengan sesuai? Jawabannya pasti tidak, karena kita manusia mempunyai suhu yang normal rata-rata 25 derajat Celcius. Makanya itu ERK ini berfungsi untuk menghangati suhu bumi kita. Nah, tapi kalau misalkan gas rumah kaca itu berlebihan, itu juga tidak baik. Akan menyebabkan apa? Ya, akan menyebabkan efek rumah kacanya semakin meningkat. Otomatis pemanasan di bumi ini juga semakin tinggi. Ya, jadi kalau misalkan gas rumah kacanya tambah banyak, kemudian ERK-nya juga meningkat, otomatis suhu bumi juga meningkat. Seperti itu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini dipaparkan tentang penyebab terjadinya GRK atau penyebab naiknya gas rumah kaca. Kira-kira dari apa aja sih kenapa bisa dihasilkan gas rumah kaca? Nah, kita sebagai manusia juga berpotensi untuk menghasilkan banyak sekali gas rumah kaca. Apalagi kita menghasilkan gas CO2. Ya, contohnya seperti yang di gambar berikut ini, ya. Ada hutan dibakar, apa yang terjadi? Kalian pernah mempelajari bahwa asap itu mengandung CO2 atau karbon dioksida. Kemudian apalagi dari kendaraan beroda 2, kendaraan beroda 4, dia juga berpotensi menghasilkan CO2. Karena apa? Karena adanya pembakaran dari minyak bumi. Kemudian selain CO2 apalagi ya? Misalkan CFC, kalian tahu CFC itu dihasilkan oleh apa? Ya, CFC itu paling banyak dihasilkan dari seperti lemari es, kemudian AC, dan ada sprayer seperti itu. Makanya kita dari sekarang sudah harus tahu ya, ternyata menggunakan ini tuh tidak baik untuk kelangsungan bumi kita. Kemudian setelah kita mempelajari apa itu penyebab pemanasan global, kita akan mempelajari dampaknya. Kira-kira apa sih dampak apa saja yang ditimbulkan dari si pemanasan global itu?